Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita briefing sebentar seperti biasa. Untuk pembahasan materi yang pertama itu untuk masalah absensi ya. Itu harus dicek selalu absensinya setiap hari. Di saat semuanya udah save absen, nah kalian wajib nih cek lagi absensinya, jangan sampai itu kelewat gitu. Karena requestan absen itu sekarang kan per minggu. Nah jadi kalau misalkan satu hari aja kelewat itu nggak bisa di request gitu. Jadi jangan sampai kalian rugi sendiri nanti karena nggak teliti. Terus juga saat absen harus wajib foto timestamp nih. Nah itu juga seandainya absennya ketiban atau error segala macam, jadi kalian bisa request absen. Terus juga untuk poin yang kedua, ini masalah CCTV. Nah, CCTV ini dari pusat mewajibkan untuk bisa di playback. Nah, terus juga CCTV-nya juga jamnya harus sesuai nih. Jangan sampai jamnya selisih sama jam yang di handphone ya. Jadi dipastikan itu harus benar-benar bisa di playback dan jamnya sesuai, karena untuk request absen sekarang akan dilihat dari CCTV nih. Kalau nggak ada di CCTV nggak ada nih, nggak ada jamnya, nggak sesuai, itu nggak akan bisa di request gitu. Terus juga untuk poin yang ketiga, saya minta tolong untuk yang baru-baru atau yang udah lama juga untuk lebih meningkatkan lagi nih public speakingnya, agar saat berinteraksi dengan customer ini mudah dimengerti apa yang kalian bicarain. Jadi public speaking itu perlu banget karena harus berinteraksi dengan customer gitu. Jadi jangan terlalu kaku, jangan terlalu tegang. Nah ini juga harus dibiasain nih agar kalian terbiasa sama customer juga, nggak kaku gitu. Terus juga poin yang keempat, saya minta tolong tingkatkan lagi nih untuk perihal kedisiplinan, attitude, sopan santun kepada siapapun. Nah, kedisiplinan itu dalam artian datangnya tepat waktu, nggak telat. Terus yang telat-telatnya sudah lebih dari 3 atau telatnya diambil full 5, itu tolong diperbaiki lagi nih di bulan depan. Jangan sampai telat lagi nih, karena yang udah disampaikan sama Pak Prengki waktu meeting, yang ambil telat 5 selama 3 bulan berturut-turut itu akan dievaluasi gitu. Nah jadi apalagi buat rumah-rumahnya yang deket nih, jangan sampai diusahain jangan sampai telat gitu. Nah terus juga untuk poin yang kelima, ini perihal hadiah. Nah, saya mau reminder lagi untuk mengingatkan untuk laptop buat koordinasi nih untuk penjualan uang materai, karena nanti di awal bulan kita akan beliin hadiah. Mungkin untuk member-member kita trial dulu, mungkin satu-satu hadiah gitu, jadi biar si customernya itu ngerasa ini tuh hadiahnya beneran gitu, bukannya yang dipajang doang gitu. Nanti kita akan coba satu hadiah mungkin per satu toko buat trial dulu. Nanti kalau udah berjalan dan customernya ternyata impactnya bagus, bisa ngebawa customer lain, itu kita terusin hadiahnya. Terus untuk poin yang ketujuh, untuk masalah general planning kan sekarang udah nggak berjalan nih. General planning berjalan kalau AM-nya yang ngingetin. Nah ini saya minta di satu hari, dalam satu minggu, di hari apapun itu wajib menjalankan yang namanya general cleaning gitu. Terus juga general cleaning ini meliputi dari depan parkiran, terus masuk ke ruang pelayanan customer, masuk ke meja pelayanan, ke ruang berangkas, sampai ke toilet. Nah itu
wajib dibersihin tuh general cleaning gitu. Nah terus juga untuk poin yang ke-8 ini juga nih udah mulai kendor nih perihal penggunaan pantofel dan flat shoes. Nah jangan sampai kalian nunggu DSS terus dipotong dulu baru pakai sepatunya gitu. Karena kalau misalkan nunggu DSS kayak gitu itu akan merugikan kalian juga pastinya gitu. Jadi lebih baik disediain kalau misalkan lagi ngelayanin baru dipakai. Terus untuk poin yang ke-9 itu tolong untuk lebih menyusun lagi nih, misalkan barang-barang di berangkas harus disusun sesuai SPK agak berurutan, dan pastinya ketika nanti ada CS nebus jadi nggak terlalu ribet nyarinya. Kadang ada barang yang ketindihan sama barang-barang yang lain, itu yang bikin nggak ketemu-temu tuh, kadang bisa nyari sampai 15 menit. Nah itu juga kesian sama si customernya karena mereka harus nunggu nih, dan itu pun pasti ada kepikiran customer kalau seandainya barangnya ada atau enggak nih gitu. Jadi tolong disusun SPK-nya agak berurutan dan rapi ya di berangkas. Terus untuk poin yang ke-10, nah untuk saat penebusan nih tolong diinformasikan kembali ke customer agar mengecek barangnya terlebih dahulu sebelum customer meninggalkan toko. Jadi jangan sampai setelah customer meninggalkan toko terus tiba-tiba 2 jam kemudian balik lagi dia komplain gitu. Nah itu pertama, ada customer yang mungkin dibilanginnya ngerti, ada juga yang kalau dibilangin nanti dia malah nantangin gitu. Nah lebih baik sebelum itu terjadi kalian himbau ke customer agar mengecek barangnya terlebih dahulu nih, nyalain dulu, dicek dulu, tes foto atau apa segala macem. Kalau memang udah oke, udah dirasa sesuai ya udah nggak apa-apa, boleh izinin si customer buat meninggalkan toko. Terus untuk capstock juga saya minta capstock atau orang kedua untuk perwakilan capstock untuk menjadi quality control nih. Jadi harus mengecek hasil dari kinerja anak toko agar meminimalisir kesalahan. Jadi jangan sampai kerjaan dari anak toko ini ada yang salah tapi kalian malah ngediemin gitu. Dan terus untuk poin yang selanjutnya, poin yang ke-12. Nah, untuk capstock atau orang kedua atau orang ketiga, saat kalian melayani CS, mungkin salah satu dari kalian ada yang intonasinya kurang, terus penyampaiannya kurang, terus juga kalimat-kalimatnya ada yang mungkin sensitif. Nah, itu setelah melayani tolong kalian ini koreksi nih bareng-bareng apa sih yang salah tadi. Jadi yang lain pun yang ngelihat harus mengingatkan. Nah jangan sampai terulang lagi gitu. Karena untuk demi service excellent jangan sampai kalian nanti saat melayani nadanya mungkin terlalu membuat si customer kayak ngerasa dikecilin atau gimana. Terus kalimat-kalimatnya pun ada yang salah. Nah itu diperbaiki ya. Terus untuk poin yang ke-13, ini perihal AC. Untuk temperatur AC ini jangan sampai diatur-atur nih kalau lagi ada customer. Takutnya saat temperatur AC kalian turunin, mungkin kalian kedinginan di toko. Saat customer datang kan dari luar panas tuh, sampai di toko kalian turunin temperaturnya. Jangan sampai customer ngerasa giliran gue masuk ini malah diturunin, malah dikecilin AC, padahal gue lagi gerah banget nih. Nah jadi jangan sampai si customer kepikiran sampai kayak gitu. Dan pun kayak untuk naikin temperatur
sama naikin temperatur juga. Kadang customernya mungkin lagi hujan-hujanan nih, kalian kegerahan di toko apa gimana, karena pengap di dalam toko, dinaikin temperaturnya, customernya kedinginan. Nah, jadi jangan sampai saat ada customer kalian atur temperaturnya ya. Jadi sebisa mungkin setelah customernya balik, mungkin kalian mau atur itu nggak masalah. Nah, terus untuk poin yang ke-14, saya mau bertanya dulu untuk toko-toko yang lagi ready nih. Mulai dari Sukati, ready nggak Sukati? Oke, Sukati, gimana untuk target hariannya Sukati? Apakah banyak yang tembus atau yang enggak? Banyak yang tuh. Banyak yang turun, berarti kebanyakan kena punishment ya captoknya ya? Iya. Oke, nah kira-kira kendalanya gimana Sukati? Banyak yang belum mereka alasan THR Banyak yang belum perpanjang. belum perpanjang karena THR belum turun, alasannya gitu. Ya. Nah, selain itu kira-kira ini kan dari sisa pinjam. Nah, kalau dari pinjaman gimana customernya? Karena kalau sekarang itu pinjam Pak kayak besar iPhone atau itu mereka tebus kata. Ditebus Jadi karena lagi pegang duit kali ya? ya. Oh gitu. Oke. Ya. Nah, terus kira-kira untuk planningnya gimana nih? Biar omsetnya nih normal lagi nih, bisa bisa seimbang lagi lah omsetnya. Tetap pun di kita pinjamnya kan banget. Oke. Untuk yang bunga esnya kira-kira gimana bunga es? Bunga es nah, ini lagi mereka dan enggak. Oke, nah berarti lebih dibanyakin lagi nih barang esnya atau sertifikat rumah, coba diterima tapi yang sesuai ya. Kalau kontrakan kan belum bisa tuh. Terus atas nama yang bukan atas nama sendiri juga belum bisa. Tapi kalau misalkan ada yang nanya deket-deket dari situ atau 15 menit dari situ, nggak apa-apa, terima aja. Tapi kalau kita yang pakai Suaranya putus-putus Palda. kalau itu tetap Oh, jadi sertifikatnya atas nama orang tua, tapi yang mau gade anaknya pakai surat kuasa. ya. Nah, kalau kayak gitu mungkin nanti bakal ditanyain dulu sih. Kalau misalkan bisa, nanti bisa diterima, bisa diinfoin lagi ke customernya. Ya mudah-mudahan aja sih bisa ya pakai surat kuasa ya. Tapi kadang-kadang yang namanya surat kuasa itu kan bisa bikin sendiri tuh. Akhirnya nanti ada pihak keluarga yang lain yang mungkin itu dari saudara kandungnya atau dari siapapun lah itu, yang orang-orang terdekatnya, nanti takutnya jadi bentrok nih sama si yang gade ini gitu, karena ini kan masih atas nama orang tuanya. Nah, sedangkan orang tuanya masih ada tapi pakai surat kuasa. Nah, takutnya dari pihak keluarganya ada yang keberatan nih, kayak ini apa-apaan sih nih gade tanpa seperti apa persetujuan dari pihak keluarganya gitu, meskipun itu orang tuanya udah tanda tangan di atas itu gitu. Paling ribetnya di situ doang nanti gitu. Tapi nanti ditanyain dulu, kalau misalkan bisa ya udah terima gitu. Oke, lanjut keradenan. Untuk target hariannya gimana keradenan? Target hariannya buat barangnya turun, tapi untuk sisa pinjamnya naik. Ya, terus apa lagi keradenan? Untuk bunga BPKB
naiknya dikit dari bulan lalu. Di sono kan Aja sih, Pak. BPKB masih dikit berarti ya. Iya. Nah, berarti coba saat ada yang gade tawar-tawarin aja tuh sambil gade misalkan elektronik sambil tawarin, siapa tahu mungkin dia belum paham nih mekanisme gade BPKB atau sertifikat di situ. Itu tawar-tawarin aja. Jadi ya mudah-mudahan banyak BPKB-nya itu bisa ngerasain acip karena lebih berasa acip BPKB daripada acip omset H gitu. Itu jauh lebih berasa kemana-mana. Nah terus juga sertifikat juga sama sih, tawar-tawarin aja, kali aja dia di deket-deket situ ada rumah-rumah yang mungkin jarang ditempatin atau gimana, terus sertifikatnya mau digadein dulu ya nggak masalah. Nah terus kira-kira planningnya apa keradenan? Planning kedepannya sih paling kita juga bakal kejar lagi tuh Pak PPKB. Memang ada yang dapat gitu ya dari pelatih dari Tangerang. Ya itu setelah dibayar dia mau bayar, cuman walaupun nyicil kan tapi dia beneran bayar gitu. PPKB coba kejar pengacaranya di sini. Cuman kalau barang kan kita nggak bisa kendaliin ya karena kayak dari orangnya sendiri pun memang jelek-jelek gitu kan. Aku namanya di sini. Berarti barang lebih banyak kayak tipe-tipe lama atau yang minus gitu ya? Ya. Oke, berarti ya mainin lagi lah repeat ordernya berarti. Kan kandang roda Ya. customernya rata-rata dari keradenan, coba ditarik lagi, tawarin, kali aja ada nanti di bulan depan ada hadiahnya, si customernya mau balik lagi. Baik Pak. Ya lanjut, Kedung Halang. Ya Pak. Gimana untuk target hariannya Kedung Halang? Harga harian dari kemarin sih turun Pak. Turun. Jadi Pak. Jadi Lebih manis-manis. oh gitu. Nah, kenapa tuh turun? Kalau untuk turun dari pinjamannya Pak banyak yang kecil. Kalau kunam juga banyak. Terus juga sama barang-barang sekarang banyak yang karena ada yang udah THR dulu. Kayak gitu Pak. Oke. Untuk esnya, omset esnya gimana? Bunganya? Biasanya sih ya jasing Pak. Sama hanya juga kayak gitu Pak. Handphonenya banyak. Balesin udah dikit dan ngomongin. Tentu Nah, aja Pak. coba yang lama-lama tuh takutnya yang lama itu dia mikirnya nggak di WA-in lagi nih. Padahal dia nunggu-nunggu mungkin. Coba nanti di WA-in dulu gitu. Siapa tahu Iya kan kalau ada yang nggak bayar. BPKB di berangkas saya keluarin pulang lagi tetap aja nggak ada yang ngebales. Ya udah Ada juga jangan yang nangis. kayak gitu sih Pak. Ya. Ya udah planningnya apa Ki? Planningnya paling kan ini juga banyak kebanyakan yang nggak ada itu berdua. Nah untuk primo yang kemarin itu kan ada di oper-opering, jadi kita harus mengenal lagi sama brimonya, paling kita lebih berproses ke sana lagi Pak. Ya boleh. Jadi pasti kan dia mutasi-mutasi lah. Ada yang dipindah-pindah. Nah berarti kan dia regenerasi tuh nanti. Yang di sono kan dia nggak tahu nih. Dia sebenarnya mau nanya tapi dia malu. Nah kita lah yang nyamperin ke sana buat sosialisasi. Gitu. Paling nanti sebar. Oke, ada lagi nggak tambahannya selain itu Ki? Planningnya? Paling itu aja sih Pak. Oke, lanjut. Punduk Rajek. Buat pondok aja harian ya
barang. Kayak paling uh, buat bisnis buat dulu sih cuma dari kayak ada buat toko jadi kalau dari IKB jarang banget ya jarang malah baru tamat Oke. Coba nanti dikencangin lagi repeat ordernya dari toko-toko terdekatnya tuh, omset-omset yang masih lumayan kayak toko Kalimulya, Cikaret. Nah, itu omset-omsetnya kan lumayan tuh dia tuh. Coba di repeat order lagi, tarik customernya. Mungkin nanti ada hadiah yang nggak ada di toko di sana, tapi di sini ada. Nah, itu bisa tuh ditawar-tawarin tuh. Biar bikin menarik customer kan. Customer sebenarnya malas datang, malas pindah toko karena udah nyaman dengan pelayanannya yang di sana gitu. Takutnya dia kesini nanti pelayanannya juga makin kurang nih kayaknya gitu. Nah, coba ditawarin dulu, nanti setelah dia datang kita kasih pelayanannya yang bagus biar si customernya oh ternyata di sini tuh lebih dikasih greeting apa segala macam, dikasih diajak ngobrol, interaksi. Nah, siapa tahu si customer mikirnya kayak lebih enak di sini ternyata ya gitu. Oke. Oke, kalau gitu. Terus Citayam masih sibuk banget Citayam. Ada poin satu lagi tambahan untuk perihal up target nih. Untuk target misalkan target di bukunya 1 juta. Terus CS minta 1,5. Nah, saya minta tolong nih. Kalau misalkan ada yang kayak gitu, jangan langsung minta ACC buat up 500.000, tapi kalian coba rayu dulu si CS-nya, pakai target yang ada. Rayu entah bilangnya itu targetnya paling tinggi di antara toko-toko yang lain. Terus udah dilebihin gitu. Nah, kalau memang itu nggak bisa, itu nggak mempan, baru kalian minta ACC untuk up 50 sampai 100 ke AM. Nah, kenapa sih up-nya cuma 50 sampai 100? Nah, karena kalau kebanyakan, yang pertama, kalian kalau barangnya kelelang pasti nombok, sekali nombok nyesek. Nah, terus yang kedua, 50 sampai 100 itu udah beda sama toko-toko yang lain. Jadi itu udah menjadi pembeda gitu. Si customer pasti ya milih yang paling gede. 50 sampai 100 itu udah lumayan lah intinya gitu. Udah menjadi pembeda. Gitu. Jadi kalau misalkan ada customer yang tiba-tiba datang mintanya sekian, nah itu jangan langsung diiyain, tapi kalian tawarin dulu, kalian rayu dulu pakai target yang ada. Setelah itu nggak mempan, baru minta ACC sama AM, naikin 50 sampai 100. Gitu. Jadi jangan diikutin nih, maunya customer diikutin, tapi kita lihat dulu kira-kira ditebus nggak nih barangnya. Kalau nggak tebus, nanti kita nombok pasti. Gitu. Oke, Citayam, gimana Citayam? Iya Pak, Untuk target hariannya Citayam? tidak tercapai. Tapi kemarin Nah, kalau misalnya lebih banyak tercapainya atau enggaknya? enggak. Nah, kendalanya apa nih Citayam kira-kira? Kan beda-beda nih setiap toko. Kalau untuk tiga, waktu itu kan saya udah buatnya. Dia turun itu di pengeluaran. Waktu kita pinjam dia naik drastis, naik banget. Pak. Untuk jumlah customer yang panjang bulan itu aja itu bisa melebihi sampai 100 dibanding bulan lalu. Jadi memang karena pengeluaran itu berkurang Pak. Makanya saya repeat order, terus di repeat order tambahin pakai per bulan itu kita ada promo yang 5 kali ada itu udah tambahin dan udah banyak ya soal itu. Oke, nah terus kira-kira nih bunga esnya gimana bunga esnya? Kan banyak nih barangnya nih.
Nanggung udah belasan juta soalnya bunganya. Emang Coba aja hitung, nggak, ini nggak pernah hitung berarti nih. saya ternyata kalau kayak mahal pakai kayak itu. Coba hitung waktu itu terakhir kayaknya nyampe di 16 juta. Berarti kan kurang 4 juta lagi tuh. Tinggal nyari 4 juta lagi. Coba di Nah intinya tuh bunga es itu harus punya rekapan tersendiri karena sekarang kan udah nggak pakai lagi nih yang namanya kelancaran. Jadi nggak terlalu ribet, tinggal per harinya aja nih ada bunga es nih misalnya, tuh langsung direkap, bikin aja spreadsheet sendiri asal-asalan tuh, jadi buat ngeliat datanya aja gitu. 10 pas Ya udah 10 juta sertifikat nanti bulan depan. ya apa terima sertifikat tuh sekarang. Terus planningnya apa Denisa? Planning ke depannya itu saya udah cariin soal mau ya Pak Franky bilang itu, soalnya saya juga yang customer yang datang kayak gitu juga dari Reddit, tapi dari itu udah saya tahu, udah saya info kalau bakal ada program itu kayak gitu Pak. Oke. Terus berarti kalau omset dari sisa pinjamnya stabil, cuman dari pengeluarannya aja nih yang kurang. Berarti ya dipusnya dari repeat order. Toko terdekat berarti yang dipush Bojong sama Cita M1. Bojong bukan Haji School. Nah, fokusin aja dulu di Bojong tuh. Customernya gampang dia di kompor-komporinnya. Asal ada duit lebihan juga langsung meluncur customernya Bojong. Meskipun Pak. barangnya kecil-kecil ya di sono ya. Tapi nggak apa-apa, terima aja dulu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyain dulu? Atau ada tambahan? Surya mas Surya. Pak, Surya, coba dah. Apa? Beatbox. Nggak bisa. Coba beatbox bisa. Gitu. Lu kayak rapper soalnya Surya. udah bener deh. Aisur. Apa? Kayak ini dah pas kemarin lagi jadi kita lagu kita yang pas 4.000 lumayan kan ada tuh lagu-lagu terus jadi Oh iya. Nggak jelas Surya nih lama-lama. Surya, Mak, Iya Pak. tambahannya apa Surya? Tambahannya. Jangan lupa sih. Jangan lupa apa? Jangan lupa senyum. Gimana senyumnya gimana? Anjay. Yaudah Surya. Ya Pak. Tadi mau nanya siapa? Valda ya? Valda. kalau ada siang berapa Iya, suaranya putus-putus Valda. kalau ini barangnya udah ketembus dari tahun 2024 itu barangnya kan yang tertentu tapi dia tuh masih nambah ya gimana usaha itu barangnya kan udah lelang tuh terus dia tuh malah ngajak nanti saya udah kabur gak ada gitu apa Oh, jadi barangnya udah kelelang dari 2024. Terus orangnya datang ke sini. Barangnya apa emang? toh Laptop. Nah, orangnya udah datang. belum dia kalau abis dibayar dia mau kesini gitu terus dia bilang kalau harusnya kalau ya sama kan bilang terus ngatain kalau gitu padahal saya cuma
Tapi itu udah dapat WA jatuh tempo nggak si CS-nya? WA jatuh tempo atau WA lelangan, CS-nya udah dapat belum? Udah ada. Oh, udah ada. Nah, kalau udah ada ya udah tinggal konfirmasi ke si CS-nya, bilang aja ini di perjanjiannya 1 bulan 8 hari tanpa adanya pemberitahuan atau diberitahu kalau nggak ada pembayaran itu barangnya masuk daftar disangus. Nah, tapi kita kan udah ngasih tahu nih mulai dari jatuh tempo, terus juga mulai dari lelangan, tapi nggak ada respon misalnya gitu. Nah, kita hanya bisa mengikuti prosedur, makanya barangnya kelelang gitu. Kalau misalkan dia kayak bilang mau acak-acak toko apa segala macem, itu mah cuma ngomong doang pasti. Terus juga nggak usah takut, intinya selama kita kerjanya bener ya udah, selama sesuai bener kita nggak usah takut gitu aja. Kalau sampai dia bener-bener ngacak-ngacak toko segala macem, itu kan nanti yang proses jalur hukum pasti gitu. Terus juga dia nggak mungkin dia berani kayak gitulah intinya, cuma mau gertak-gertak aja lah biasa gitu. Biasanya kan emang kalau orang salah pasti kayak gitu, lebih galak kan orang yang salah gitu. Nanti bilanginnya ya baik-baik aja, jelasin kalau di sebelum jatuh tempo tuh kita udah reminder nih Pak, udah di WA, terus ini juga udah dikasih tahu juga nih pas barangnya mau masuk lelang, barangnya masih ada di toko tapi kita kasih tahu tapi nggak ada respon gitu. Nah, berarti kan kita kalau nggak ada respon ya berarti barangnya akan dibawa ke pusat lah atau ke lelang gitu. Ya yang penting dibilanginnya baik-baik aja. Kalau orangnya marah-marah atau dia ngamuk-ngamuk segala macam baru WA saya ada telepon. Oke Pak, terima kasih. Oke, ada lagi mau bertanya atau tambahan? Kalau nggak ada kita tutup. Apaan Ki? Bapak mau tanya, Ya boleh. kemarin kan mau perpanjang, tapi koperasinya tuh Patria. Itu Pak, dia udah transfer ke pribadi Pak. Jadi sebelum si CS-nya bayar ternyata di koperasi memang partrial gitu. Nah terus kira-kira masuk nggak duitnya? Apa? Suaranya nggak kedengeran Aul. Halo, Ya. ini kan ada CS Pak, sepanjang. Nah, terus tuh dia tuh Patrial, jadi udah masuk ke punya itu udah masuk ke April. Nah si CS-nya ini dia sebelum bayar di koperasinya udah partial atau pas habis bayar dia langsung partial? Pas belum bayar udah Patrial. Nah berarti sebelum bayar dia udah transfer nih. Iya. Nah terus pas transfer ternyata partial. Iya, pas transfer Patrial. Nah terus apa namanya, duitnya masuk tapi Enggak Pak, ini CS kan mau perpanjang, tapi dia tuh sebelum perpanjang temponya udah di April, tapi di bunganya itu dia Patrial 180 gitu. bunganya 180. Pinjamannya 1 juta, tapi temponya udah April. Nah berarti kan dia nggak bisa bayar transfer kalau kayak gitu.
kan sebelumnya udah dikasih tahu nih kalau untuk QRIS saat dia partial dia harus dibenerin dulu karena nggak bisa diedit manual. Nah, nanti setelah udah dibenerin baru bisa dia transfer gitu. Nah, Berarti ini kalau misalnya dia udah terlanjur transfer, dia transfernya ke mana dulu nih? Kan nggak mungkin bisa transfer kan dia pasti karena di situ munculnya nominalnya beda. ya. Nah, berarti saranin si CS-nya buat bayar langsung atau kalau misalnya dia mau transfer ke anak toko coba nggak apa-apa. Kalau udah terlanjur, jadi nanti dia transaksinya cash gitu. Tapi saranin dulu si customer ke toko, bilang aja Pak ini sistemnya lagi error untuk pembayaran QRIS. Nah, kemungkinan paling bisanya datang ke toko langsung Pak gitu. Atau coba dibenerin dulu, konfirmasinya ke Vika. Nanti kalau udah bener baru konfirmasi lagi ke CS-nya. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Oke. Baik. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita tutup. Oh ya, untuk yang masang banner hari ini jangan lupa foto before afternya ya. Terus juga jangan masuk biaya lain karena nanti ditransfer pembayarannya. Paling yang masuk biaya lain cuma lem Dextone aja tuh. Oke, kalau nggak ada kita tutup. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Semoga apa yang udah disampaikan bisa berjalan dengan baik. Untuk kedepannya di toko juga akan merasakan achievement di akhir-akhir bulan. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita screenshot dulu ya, screenshot.